Hai semua, perkenalkan saya Brigita Agustina Berumani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Pendidikan Agama yang diampu oleh Romo Mutiara Andalas. Di video kali ini saya akan membahas tentang agama dan tubuh. Nah, sejatinya tubuh adalah dari Tuhan, dan sudah sepantasnya kita bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Namun, sering sekali manusia lebih sering memandang kekurangannya daripada kelebihan yang dimilikinya. Sering sekali manusia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, biasanya ini disebut sebagai insecure, yang dimana manusia sering kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri, selalu merasa kurang, memiliki rasa kecemasan yang berlebihan, dan keraguan terhadap kemampuan yang dimiliki dirinya sendiri. Tetapi, kata insecure ini lebih sering menunjang terhadap fisik seseorang, yang dimana fisik seseorang dijadikan bahan bercandaan tanpa memikirkan perasaan dari orang itu sendiri, yang mengakibatkan seseorang jadi merasa kurang percaya diri dan tidak berani tampil pada pede di depan banyak orang. Nah, pada kali ini saya akan membahas masalah tentang insecure dari 3 pandangan figur, yang dimana ada figur publik, figur tokoh film, dan figur lintas iman. Yang pertama, saya akan membahas masalah ini dari pandangan figur publik. Nah, salah satu figur publik yang saya angkat adalah Maira Anastasia, yang dimana kita tahu bahwa beliau pernah dibully sampai harus menemui psikolog. Di Instagram dengan ngomongin si body image ini. Karena Why do you keep doing it? karena lebih banyak atau lebih gampang menemukan orang-orang yang memperlihatkan perfection di dalam kehidupan mereka daripada imperfection. Tapi padahal gini loh, when the camera ends, what happened when the camera ends gitu, kita nggak tahu apa yang diedit. So the realness of people that we see every day in our hands, itu kita nggak benar-benar tahu. Nah, makanya aku datang dengan yang gue tuh begini loh, gue juga mengalami ini, gue mengalami itu gitu. Dan itu tuh nggak apa-apa, it's human. Pada cuplikan video dapat kita lihat Maira Anastasia memotivasi agar tampil apa adanya dengan menciptakan standarisasi diri sendiri, bukan mengikuti standarisasi orang. Maira Anastasia juga mengatakan the realness of people that we see every day in our hand, yang dimana dapat kita artikan realita orang-orang yang kita lihat sehari-hari di tangan kita itu, kita tidak akan benar-benar tahu, bisa saja mereka menyembunyikan perasaan, masalah, atau sisi hidup mereka yang tidak tampak dari luar. Karena pada dasarnya kebanyakan orang akan lebih menampakkan sisi perfectionnya dibanding di dalam kehidupannya, dibanding imperfectionnya karena takut atau malu. Untuk yang kedua, saya akan membahas masalah ini dari pandangan figur tokoh film, yang dimana yang saya angkat adalah film dari I'm Perfect dengan tokoh Rara, dimana Rara merasa insecure dengan penampilannya, tubuhnya, dan parasnya yang kurang menarik sehingga membuat dia tidak percaya diri. Tapi dia berusaha untuk cantik untuk bisa menggapai karir yang sudah diimpikannya. Jadi perempuan memang tidak mudah. Ada banyak sekali ekspektasi yang membebani kita. Standar kecantikan yang sering kali tidak masuk akal. Cantik itu langsing, cantik itu putih. Padahal perempuan sangatlah beragam. Dalam video, Rara mengatakan bahwa setiap wanita standar kecantikannya mempunyai standar kecantikannya masing-masing. Tidak harus langsing, tidak harus putih, dan tidak harus memiliki rambut lurus baru dapat dikatakan cantik. Cantik pada seseorang itu relatif. Apa yang dianggap cantik oleh satu orang belum tentu dianggap cantik oleh orang lain. Jadi ciptakanlah standar kecantikanmu sendiri, tidak perlu insecure dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas masalah ini menurut pandangan dari figur lintas iman. Saya mengangkat dari pesantren Waria di Jogja, yang dimana di pesantren ini dibentuk untuk mempersatukan semua waria dan untuk mempatahkan stigma-stigma negatif dari masyarakat bahwa waria adalah pengaruh buruk di tengah masyarakat. Waria itu juga manusia yang punya hak untuk beribadah, karena kita melihat ada juga orang-orang yang bilang bahwasanya waria doanya tidak diterima, waria tidak sah salatnya. Waria sangat dianggap buruk di tengah masyarakat, bahkan untuk beribadah saja dilarang oleh masyarakat. Tetapi dengan adanya pesantren ini, waria menjadi merasa jauh lebih aman. Di pesantren ini, waria bisa mengembangkan bakat dan minat mereka dengan kemampuan yang mereka miliki, serta mereka juga diajarkan untuk bisa bertahan hidup dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, namun mereka diajarkan berdasarkan asas-asas Islam. Mereka juga belajar agama, belajar beribadah, membaca Al-Quran. Dan untungnya ada pesantren ini yang dapat menerima mereka, karena sebenarnya mereka punya hak untuk beribadah, dan juga waria juga manusia yang perlu untuk dihargai.
Itulah ketiga figur yang dapat kita jadikan salah satu motivasi bahwa insecure itu dapat muncul dalam diri kita itu karena pola pikiran yang kita ciptakan sendiri. Maka oleh karena itu, ubahlah pemikiran insecure menjadi lebih bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna dan serupa dengannya. Dan jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain karena itu yang akan membuat kita lebih tidak percaya diri lagi. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersyukur kepada pengertianmu sendiri. Apabila Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita bukan kebetulan, kita adalah karya Allah yang punya tujuan mulia. Maka love yourself and always say thank you to yourself. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.